Tetap semangat dalam Tuhan. Pemirsa yang setia, dalam episode ini khususnya dalam topik yang akan kita bahas bicara tentang proses hidup. Ini menarik sekali. Kalau kita bicara tentang proses, maka kita bicara dimulai dari start from zero dan kemudian dia masuk dalam step-step berikutnya. Dalam proses hidup ini, kita akan melihat ada masalah, tapi ada jalan keluar. Tapi terus kita dia angkat dalam proses-proses berikutnya oleh Tuhan. Nah, bersama dengan saya ada V, dia seorang pemuji rohani, anak Tuhan, dan sungguh luar biasa dipakai Tuhan. Dan nanti kita akan berdiskusi ya, V, untuk khusus topik ini, yaitu tentang proses hidup ini. Dalam proses hidup ini kita akan melihat kembali nilai-nilai yang bisa kita bahas. Dan kemudian pemirsa yang menyaksikan acara ini juga diberkati melalui setiap pengalaman hidup kita dan mumpung pembahasan-pembahasan firman Tuhan ini ya. Sebelumnya kita berdoa dulu ya. Kami yakin dan percaya bahwa dalam topik ini setiap pemirsa yang menyaksikan acara ini diberkati oleh Tuhan. Pembicaraan kami yang akan kami mulai dengan didasari firman Tuhan akan memberikan pandangan-pandangan yang baru dan hikmat yang baru untuk kami mengerti tentang kebenaran firman ini dengan jelas. Kami berdoa supaya Tuhan ada di dalam pembicaraan kami dan nama Tuhan saja yang dipuji dan dipermuliakan. Bapa berbicara kepada kami melalui acara ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Kita akan kembali kepada poin yang tadi saya sampaikan khususnya topik ini, yaitu tentang proses hidup. Nah, ini menarik sekali ya. Setiap pribadi punya masa lalu. Dan masa lalu itu sebagai titik dasar untuk kita berangkat melihat masa yang akan datang. Tidak mungkin setiap pribadi berangkat tanpa melewati sebuah masa lalu. Karena masa lalu diizinkan Tuhan terjadi supaya kita melihat di masa kini bahwa perbuatan baik Tuhan itu tidak pernah terputus. Dan kita yakin dan percaya bahwa Tuhan yang sama yang telah menolong kita di masa yang lalu, dan Tuhan yang sama itu pun yang akan menolong kita di waktu-waktu yang akan datang. Nah, ini kita akan bahas ya, V, melalui kebenaran firman Tuhan di dalam Ulangan pasal 28 ayat yang ke-13 ya. Untuk kita renungkan bersama, V bisa baca bagi kita ya semua ya. Oke. Ulangan 28 ayat 13. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Hebatnya, Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Ini menarik nih. Jadi pasti ada yang ekor dan ada kepala, kan? Ada di bawah, ada di atas, pasti begitu kan? Ada poin yang terendah sampai poin yang tertinggi. Itu hidup kan seperti equal kan? Dan inilah hidup yang harus kita lewat proses. Sering sekali kita tafsirkannya begini, kalau jadi kepala harus jadi pemimpin. Jadi kepala tuh harus jadi bos, tidak begitu. Tapi jadi kepala dalam konteks rohani yang bacaan firman Tuhan ini yaitu menjadi tupos, contoh dan menjadi teladan. Nah, ini nggak gampang nih, Pak. Jadi untuk melewati lewat hidup proses itu ya, kita kan nggak bisa ya langsung naik ke atas step yang ke-10 tanpa lewat step-step berikutnya. Segala sesuatu yang terlalu cepat itu juga tidak akan cepat juga turunnya. Jadi segala sesuatu yang dipaksakan yang belum waktunya biasanya begitu. Biarkanlah proses alami itu berjalan dengan seiring kesiapan hati kita untuk menerima proses itu. Nah, P, kamu orang tua tuh hamba Tuhan ya, pendeta ya. Gembala di salah satu gereja ya. Di Malang ya, V ya. Di Malang. V berkeluarga berapa orang ya, V? Saya saudara sih ada 3 termasuk saya yang terakhir. Oh, yang terakhir paling bungsu ya? Iya. Laki-laki apa ada perempuan? Laki-laki 1 di tengah, yang nomor 2. Yang nomor 1 perempuan. Nomor 1 perempuan. Sudah menikah semua? Sudah kakak saya, tapi kakak saya yang laki-laki belum menikah. Oh, tinggal kamu sudah juga ya tinggal yang itu ya. Oke. P, bisa memberikan satu cerita pengalaman-pengalaman khusus ya melewati sebuah proses mengenal Tuhan ataupun dalam pertumbuhan psikologi kamu dan rohanimu. Karena memang tidak mudah menyandang satu status sebagai anak pendeta. Itu nggak gampang loh. Jadi status sebagai anak pendeta itu selalu dipandang oleh orang di luar itu harus lebih di atas yang lain. Jadi kita dilihat. Jadi sebagai hamba Tuhan tuh kadang-kadang disorot itu macam-macam. Jadi kalau misalnya bapaknya pendeta, dilihat nih aman, lihat istrinya aman, lihat anak-anaknya, anak-anak aman, nanti lihat cucunya, capek banget.
Jadi memang jadi pelayan Tuhan begitu. Iya. Tapi itu proses alami kan. Sebagai proses yang tidak bisa kita harus hindari dengan kondisi seperti itu. Nah, kalau tadi kita baca firman Tuhan ini, kita akan diangkat menjadi kepala bukan ekor. Nah, kita sebelum bicara kepala ya, tapi kita juga harus lihat sebuah proses yang dari bawah. Bisa ceritakan masa-masa kamu kecil dan kemudian bagaimana beban menyandang status sebagai anak pendeta ini yang agak perlu kita sharingkan lah ya. Iya sih, memang nggak terlalu gampang juga ya, maksudnya apalagi saya dari kecil banget papa sudah melayani dan kita diharuskan untuk tetap standby di gereja, untuk pokoknya kasih contoh lah buat yang lain bahwa ya harus datang lebih awal gitu. Kan dulu waktu masih kecil-kecil, papa selalu gini, pokoknya Pak aku gak mau nyanyi gitu. Tapi papa selalu bilang, enggak, pokoknya kamu harus nyanyi gitu. Apapun yang terjadi pokoknya harus nyanyi di gereja. Kan capek banget kan kalau kayak gitu. Tapi yang jelas ada satu positifnya juga Kak. Ya, karena gini, positifnya tuh kita jadi terdidik dan disiplin untuk melayani Tuhan. Bukan berarti harus kayak sekarang ini udah di sekuler gini. Jadi ada sesuatu yang kita bawa dari kecil sampai sekarang gitu. Dan itu positifnya buat saya. Memang tidak mudah ya ketika kamu mengalami hal seperti itu ya. Iya. Waktu papamu, ayo dong nyanyi ini segala macam. Kesannya ya yang ditangkap itu pemaksaan gitu. Iya benar. Terus kita dituntut untuk ayo jadi teladan dong. Ini anaknya pendeta gitu loh. Memang kadang-kadang mengerikan juga gitu ya. Ngeri juga sih karena status gitu. Orang tua itu kayaknya harus membawa kepada perilaku kita sebagai anak pendeta ya. Nah, waktu saat itu kan kamu masih anak-anak, masih remaja atau masih pemuda. Ada jiwa berontak nggak sih dengan kondisi seperti itu? Ya pastinya lah Kak, kalau masih umur-umur yang kecil-kecil itu pastinya pengennya main-main aja, itu bawaannya pasti sama teman-temannya naik sepeda atau apa. Tapi sama papa enggak ke gereja sekolah minggu atau apa gitu, harus on time, kalau enggak ntar kena marah lagi. Oh gitu ya, tuntutannya luar biasa ya. Luar biasa. Oke tapi setelah kamu lewat sebuah proses itu ya, dan mana papamu itu memberikan satu tekanan tanda kutip rohani. Untuk supaya kamu terlibat dalam sebuah pelayanan. Nah, waktu saat itu kamu merasa bahwa itu beban apa kamu syukuri sampai hari ini tentang peristiwa di masa lalu itu? Ya, kalau dibilang beban sih enggak ya Kak ya, karena memang sudah dari kecil sudah dididik seperti itu. Ya. Jadi akhirnya kita bisa kontrol diri untuk melakukan hal-hal yang mungkin agak sedikit aneh-aneh gitu. Ya agak sedikit mikir gitu, nanti tiba-tiba nanti begini, kalau gue begini nanti tiba-tiba gitu kan. Jadi mikir gitu, sampai sekarang bisa kontrol diri sendiri meskipun jauh juga dari orang tua. Itu aja sih yang aku bawa sampai hari ini. Papa didik itu yang seperti itu bukan membuat aku menjadi sesuatu beban yang sangat berat, enggak. Nah. Biar aja orang mau nilai apa, yang penting aku sudah melakukan apa yang menjadi tugas aku, menjadi seorang anak pendeta. Gitu itu aja. Ya gue kalau ngeliat anak-anak pendeta ngomong ini terharu juga. Iya, karena masalahnya status. Iya, status. Memang ini yang agak berat ya, ya. Kita sebagai status yang dianggap dalam klaster masyarakat sosial itu, seorang pendeta itu atau seorang hamba Tuhan itu diposisikan di atas dalam kondisi rohani gitu ya. Itu ada pola-pola pikir yang seperti begitu ya. Sehingga anak-anak kita itu memiliki dampak yang cukup serius tentang kondisi seperti itu ya. Tapi lambat laun akhirnya dalam proses yang kamu alami seperti itu, kamu sangat syukuri ya. Sangat. Kelihatannya sih terpaksa, tapi sebenarnya tidak terpaksa. Justru akhirnya karaktermu terbentuk berdasarkan kondisi yang ada ya. Iya. Nah, dengan situasi seperti itu, makin meningkat tidak pengenalanmu dengan Tuhan? Ya, sampai sekarang ini sih semakin lebih lagi untuk pingin lagi untuk mengenal Tuhan lebih lagi. Karena dulu saya sempat waktu pertama kali di Jakarta, datang ke Jakarta, terus kita mengenal dunia kayak dunia entertain gitu. Kita tahu bahwa ini kehidupannya gini. Ada beberapa teman yang ngajak untuk ayo kita dugem yuk atau segala macam. Jadi hal-hal yang sudah kita bawa dari kecil ini, kita langsung termindset di otak kita. Waduh, nanti kalau ini pokoknya aku kalau gaul sama ini kayaknya aku harus hati-hati juga, karena takutnya nanti akunya kebawa lagi ke hal-hal yang negatif.
kebetulan juga mama tuh orangnya suka banget telepon. Itu dia udah itu alarm setiap saat tuh. Telepon terus gitu kan, setiap kali lagi di mana gitu. Sampai kadang-kadang sebel aku matiin gitu kan. Terus telepon lagi ke temen yang ada di Jakarta juga. Itu si V lagi kemana gitu kan. Oh ya ada lagi jalan gini apa segala macam. Akhirnya apa? Kita sendiri jadi bukan kitanya jadi yang kayak gimana ya. Jadi kayak parno sendiri dengan hal-hal itu gitu. Enggak gitu. Cuman kita jaga diri gitu bahwa kalau aku ke situ kayaknya nggak baik. Kalau aku ke sana kayaknya bisa deh, tapi aku harus jaga. Gitu. Nah, ini menarik ya, para pemirsa, ini menarik hal. Karena status dari V sebagai anak pendeta ini menjadi satu pelajaran penting juga untuk para pemirsa yang merasakan kesaksian ini juga ya melalui acara ini secara khusus. Karena memang tidak mudah untuk menyandang sebuah status yang notabene dan dikenal oleh masyarakat secara umum, harus orang itu memiliki kondisi rohani di atas rata-rata dan hidupnya harus menjadi berkat. Nah itu dia tuh tidak gampang tuh memang V. Dalam proses itu kamu kan kita pernah melihat kalau lihat histori hidupmu ya. Bahasanya histori ya. Ada satu kurikulum vitae lah. Jadi kamu pernah masuk dalam ajang festival reality show di salah satu televisi swasta ya. Dan pada saat itu kamu pasti juga punya pergumulan, kejutan-kejutan karena apakah kamu menyangka atau tidak menyangka, tetapi memang faktanya kamu menjadi juara masuk 5 besar ya pada saat itu ya di ajang reality show di salah satu televisi swasta itu ya. V bisa cerita dari awal untuk kamu masuk proses itu dan sampai kamu masuk dalam 5 besar. Iya sih. Waktu itu sih sebenarnya cuma iseng sih Kak. Sebenarnya nggak terlalu yang ngotot banget. Pokoknya aku harus masuk gitu, enggak. Iseng aja waktu itu emang lagi ada koran di rumah. Di Malang nih? Iya di Malang. Jadi ceritanya ada koran, terus ada koran baca deh gitu. Cuman iseng-iseng baca, tiba-tiba ada kayak formula pendaftaran itu pertama kali aku tuh lihat di situ ada pendaftaran dan aku daftar. Dan itu pun aku langsung telepon kakakku yang ada di Surabaya. Ya. Terus aku tulis semua lengkap gini dan aku nggak pernah berpikir Kak, maksudnya sampai untuk bagaimana? Iya bagaimana nggak pernah kepikir gitu sampai aduh nanti sampai sana aku bisa ini diwawancarai atau apa. Terus ntar orang mengenal aku nggak pernah berpikir seperti itu. Dan akhirnya sampai dari situ aku kirim ke Surabaya lewat kakakku. Dan kakakku kasih ke suatu radio di situ untuk pendaftarannya. Dan di radio itu banyak banget yang nyeleksi sampai ribuan seluruh seluruh Surabaya kalau nggak salah ya. Terus lewat proses dulu Surabaya dan itu pun masih diseleksi juga. Jadi kita belum ketemu audisi yang kayak langsung ketemu face to face itu enggak, tapi masih dalam konteks kurikulum vitae aja gitu. Di tes satu-satu, maksudnya dilihat satu-satu dan ternyata aku terpilih gitu dari berapa ribu gitu. Setelah itu dipanggil Surabaya untuk audisi face to face. Gitu. Terus setelah itu kamu masuk ke Jakarta. Iya. Itu menarik ya, ya? Sangat menarik. Itu menurut saya itu catatan proses hidup yang tidak bisa kita lupakan. Iya. Nah, karena nanti dalam kamu sudah berkeluarga dan kemudian nanti kamu punya anak dan Tuhan karuniakan anak dan kemudian itu ada cerita panjang. Iya, benar. Dan suamimu Nobo ya. Iya. Dia juga lewati proses seperti itu ya. Dan kemudian dia juga masuk 5 besar ya. Kamu juara berapa? 4. Sama dia. Iya. Oh, sama-sama juara 4 ya. Kasihan jodoh juga, kan? Ya. Jadi gak apa-apa lah ya. Ya masuk 5 besar lewat proses-proses hidup itu dan kemudian itu ada cerita menarik ntar. Jadi ketika kamu dapat keturunan dan kemudian itu ada cerita menarik kan bahwa ini papamu nih, mamamu nih pernah gini, itu ada menarik ya. Nah, yang saya mau lihat adalah prosesnya ya. Nah, ini proses ini ketika itu kan pasti sebagai papa seorang pendeta pula, ya enggak? Anak gue nanti jadi selebritis repot lagi gue enggak? Atau jadi artis atau gimana? Itu ada nggak tantangan-tantangan yang luar biasa yang kamu lihat? Iya sih, memang kalau papa saya memang orangnya cuek ya. Jadi sebenarnya dia tidak pernah menginginkan anaknya untuk pergi ke dunia luar selain pendeta. Pelayanan gitu ya. Karena dia menginginkan anaknya selalu ingin menjadi pendeta gitu. Dan aduh, kayaknya
nggak deh pakainya rumit dan ribet kayak untuk jadi seorang pendeta, karena kita harus hidup begini, hidup ini lah segala macam. Kayaknya nggak deh Pak gitu. Mendingan kakakku aja yang lain gitu. Kakak kan nggak ada yang mewarisi. Iya, maksudnya ya biasa lah ya. Kalau kita tahu lah ya, memang kondisinya makanya, memang begitu ya. Ya jadi kita larinya juga akhirnya sampai di dunia entertain pun juga sekarang akhirnya juga pelayanan juga. Iya, oke. Ya. Dan Papa pun sendiri juga. Waktu pertama itu papamu tentang sekali ya, bukan tentang sangat, dalam sangat ya. Sangat, dia tidak mau dan tidak mau peduli, mau masuk kayak mau enggak kayak terserah. Tiba-tiba kan ceritanya kamu udah masuk nih. Iya. Terus setelah masuk kan kamu masuk di Jakarta. Wah ini beban psikologi luar biasa di keluargamu ya. Sangat lah, tapi yang jelas tuh yang paling seneng itu adalah mama. Begitu. Kalau papa itu orangnya memang agak sedikit nggak terlalu suka dengan hal-hal yang dunia kayak kafe atau apa yang mungkin karena negatif ya pandangannya ya. Cuman kalau menurut aku sih ya ada benernya juga gitu, supaya kontrol diri anaknya itu supaya nggak terlalu ibaratnya melanggar ke kanan dan ke kiri gitu. Ini menarik nih, ada poin khusus ya para pemirsa yang setia, karena dalam setiap proses hidup itu memang selalu ada tantangan. Ada plus dan minus memang di satu sisi. Di satu sisi ada pribadi-pribadi yang selalu berpikir secara konvensional, tetapi ada yang modern. Nah, dua sisi kehidupan ini tidak bisa kita sangkali. Tapi ketika itu dimasukkan dibuat mix, maka terjadi ada gesekan-gesekan. Tapi dalam setiap gesekan itu selalu ada jalan keluar. Nah, itu menarik ya, Fe ya. Nah, sekarang kamu udah ada di Jakarta nih, contohnya. Dan kamu ikut ajang reality show, gitu kan. Terus papamu lihat tuh di TV tuh, keren banget kali ya. Dia nggak seneng banget dia ya. Dia bangga banget. Waduh, anak gua. Ya ampun. Ada lah ya. Ada kebanggaan-kebanggaan yang kamu tidak bisa rasakan. Iya sih. Tapi dia mungkin sambil ngelihat, sambil juga, waduh, luar biasa sekali. Dia ada rasa-rasa itu pasti ada sebagai orang tua lah. Nah, kalau kita lihat, saya lihat anak saya ya Kalista atau si Alomini ya, kalau udah mulai gaya-gaya, ya ampun, anak gue udah gede banget gitu ya. Itu baru begitu tuh ya nggak? Apalagi ketika dalam proses-proses hidup Tuhan angkat step-step ya, lebih baik dan naik lagi, dia naik lagi. Nah, oke, kita mau kembali ke topik ini, ya. Dari bawah naik dan kemudian kamu ada di Jakarta nih. Iya. Nah, ini menarik ya. Kita teruskan ayatnya ini ya. Karena ini ada ayat ini terus berkelanjutan nih. Dan Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun. Apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan. Itu menarik tuh. Allahmu yang kusampaikan pada hari ini kau lakukan dengan setia. Ya. Jadi ada rumusnya untuk kita menjadi kepala bukan ekor, dan kalau naik nggak mungkin turun. Rumusnya dua itu. Yang pertama adalah mendengarkan perintah Tuhan, dan yang kedua adalah lakukan itu dengan setia. Nah, jadi dengan kita taat ya, mendengar perintah Tuhan, itu berbanding lurus dengan kesetiaan. Nah, ini penting sekali para pemirsa, bahwa ketika engkau diangkat oleh Tuhan, menjadi contoh, menjadi teladan. Bukan hanya engkau harus menjadi pemimpin, menjadi bos, menjadi seorang yang terpandang. Tetapi intinya adalah, walaupun engkau menjadi OB di salah satu perusahaan, menjadi pesuruh, tetapi pribadimu bisa menjadi terang, menjadi garam, teladan, menjadi contoh, itu sudah menjadi kepala. Dan ketika engkau naik, engkau tidak dibuat turun. Karena kita setia melakukan perintah Tuhan. Dan itu yang Tuhan senang. Ya kan, Fe? Sekarang kamu ada di dalam ajang reality show. Wah, ini menarik nih. Pasti akhirnya pola pikir papamu jadi berubah. Kenapa berubah? Pas lihat, anak gua ada di TV nih. Pasti dia suruh perintahkan jemaat juga SMS ke kamu kali. Ayo suruh tanya. Kalau ada lain telepon, saya telepon dia. Pasti dia akan perintahkan jemaatnya juga. Atau dia tidak perintahkan, tapi jemaatnya juga ngelihat. Anaknya Pak Pendeta ya. Pasti jadi gosip rohani ya. Akhirnya masuk TV. Iya. Jadi memang kondisi itu kan tidak bisa disangkali ya. Dari penolakan akhirnya menjadi sebuah penerimaan. Wah, ternyata anak gue bisa jaga hidupnya baik, dapat suami yang ganteng gitu ya. Banget Yalah, ganteng lah dia ya. Sangat banget dia kayaknya paling ganteng di seluruh dunia. Dia tidak ada lagi orang yang seperti suamimu ya. Yang namanya siapa? Nobo. Nobo itu ya. Tidak ada lagi itu ya. Memang sih saya lihat di search yang nama Nobo cuma dia doang di dunia.
Yang lain nggak ada. Sama ada grup band gitu sama namanya vokalisnya sama. Ada tapi kalah ganteng lah ya. Iyalah, gantengan. Oke, kita ganti topik lagi, kita topik yang satu itu. Nah, ketika kamu ada di ajang reality show ini kan ada hal yang menarik dong. Iya. Yang menarik adalah dukungan-dukungan dari orang-orang yang mencintai kamu, yang mengasihi kamu secara khusus, orang tua kamu yang mendukung. Saya yakin dukungan yang itu bukan masalah SMS sih, tapi dukungan yang paling kuat adalah doa. Nah, itu doa itu yang membuat kamu eksis ya. Dan akhirnya kamu juara 4. Waktu itu juara satunya siapa ya? Juara satunya itu Ferry dari Medan. Oh iya, oke. Juara 2-nya? Juara 2-nya itu Kia. Oh, oke. Juara 3-nya Mawar, juara 4-nya saya. Oh, kamu juara 4 ya. Oke, tapi itu menjadi satu catatan khusus ya. Ada lembaran sejarah yang tidak bisa dilupakan. Ini proses hidup loh. Tadi saya mau kutip pernyataan kamu bahwa aku hanya iseng-iseng doang, Kak. Iya. Iseng-iseng aja baru begitu ya. Kalau apalagi diseriusin ya, saya yakin gak dijuara tuh ya. Kemungkinan sih gitu. Jadi memang kadang-kadang yang kita pikirkan gak mungkin tuh menjadi mungkin ya. Nah, dalam proses kamu pas juara 4 begitu dan kemudian pasti ada warna khusus ya. Nah, udah mulai ada daya tarik khusus. Kamu pulang ke Malang diululukan, gitu kali ya. Sih, dulu sih gitu ada banget. Kayak begitu ya. Iya. Cuman masalahnya jadi kemana-mana nggak tenang gitu. Ya kemana-mana dilihatin. Pas lagi saat-saat seperti itu ya. Iya. Kemana-mana nggak tenang, jadi kemana-mana dilihatin. Terus sampai sebenarnya kita mau marah pun kita juga harus kontrol. Karena kalau enggak ya bisa orang-orang bisa ya. Kok gitu sih public figure kok marah-marah depan orang benar, gitu kan. Karena pada saat itu suasana atmosfer masyarakat itu begitu sangat luar biasa ya di ajang reality show itu. Bisa dikatakan ajang reality show kalian itu menjadi satu warna yang dimulai awal di Indonesia gitu. Tiba-tiba orang ada kayak begini gitu ya. Dan itu memang jadi satu fenomenal yang luar biasa respon dari masyarakat. Oke. Setelah kamu juara itu kan kemudian selesai dong, Faye. Kamu terlibat dalam sebuah pelayanan. Nah, ini proses nih. Situasi yang terjadi secara cepat itu tidak dibarengi dengan sebuah proses yang sekarang kamu alami. Nah, ketika kamu alami sekarang lewat proses-proses ini, ternyata Tuhan sedang bentuk kalian juga dong. Kamu secara pribadi kan, Faye ya. Nah, dengan pembentukan kamu dengan Tuhan ini, akhirnya kita baru mengerti ya bahwa posisi apapun juga yang kita dapat dari dunia ini tidak menjamin kita kepada hidup yang berkelanjutan lebih baik. Tetapi kita kembali lagi mundur ke belakang untuk masuk dalam step-step berikutnya. Dan ini yang Tuhan senang secara natural ya. Alami dan proses-proses itu yang sedang kalian jajaki ya. Sekarang Faye sudah terlibat dalam sebuah pelayanan Faye bersama dengan suami kan. Ada hal yang bisa kamu sharingkan tidak? Perbedaan-perbedaan yang khusus ketika kamu dalam dunia sekuler dan kemudian sekarang dalam pelayanan? Kalau sekarang ini, maksudnya saya bisa menerima prestasi yang juara 4 dalam suatu ajang reality show, itu sebenarnya semata-mata bukan karena kehebatan atau kemampuan saya, tapi karena Tuhan punya anugerah yang luar biasa buat hidup saya, jadi saya seperti ini. Terus karena berjalannya waktu, jadi kan proses hidup jadi yang nggak baik dikikis, gitu kan. Sampai pada suatu titik di mana memang waktu pas ajang itu saya lagi sakit tenggorokan dan emang nggak bisa nyanyi sama sekali karena dokter memvonis saya setahun kamu harus berhenti untuk nyanyi karena ini sudah parah banget. Penyanyi soalnya hidup dari mulut. Iya. Kalau dokter gigi hidup dari mulutnya orang. Harta dari Iya kan penyanyi hidup dari mulutnya kan. Iya bener. Kalau dokter gigi hidup dari mulutnya orang kan. Kalau nggak ada orang yang sakit gigi, dokter gigi nggak bisa dapat duit loh. Terus waktu dapat vonis gitu, terus bagaimana? Vonis gitu ya sempet shock juga sih Kak, kecewa pastinya kan. Aduh, gimana dong ntar nggak bisa ikutan nyanyi lagi, terus nanti tiba-tiba aku sudah dieliminir untuk nggak ikutan lagi gitu kan. Terus tapi ternyata ada solusi yang terbaik yaitu dengan kita nggak boleh ngomong sama sekali gitu dengan puasa gitu. Dan itu pun juga menyiksa sebenarnya ya. Kemana-mana harus tulis gitu. Tapi di situ saya cuman ingat satu hal sama papa. Pokoknya
segala sesuatu tuh nggak ada yang nggak mungkin bagi Tuhan. Amin. Semuanya pasti mungkin gitu loh. Apapun yang sekarang kamu rasakan, mungkin dari sakit dan segala macam, kamu berdoa aja gitu loh. Dan itu benar Kak terjadi. Dan emang waktu itu di karantina itu memang benar-benar kita harus yang di skip dari dunia luar itu, kita nggak boleh berhubungan. Dan kita di situ ya kebetulan banget kan kalau kayak gitu, berarti aku ada waktu berdoa sama Tuhan untuk minta bahwa besok semuanya berjalan dengan baik. Nah ini pernyataan kamu ini menarik bagi saya. Dengan peristiwa kamu nggak boleh ngomong, ternyata di saat itulah kamu harus ngomong dengan Tuhan. Iya. Walaupun tidak berkata-kata, tapi hati ya. Ya ini saya bilang jangan sampai kita ditegur dulu baru kita ngomong. Iya. Waduh, bersyukur banget pokoknya. Jadi ada waktu banyak dengan Tuhan ya. Iya, mau pergi harus tulis segala macam harus gitu. Tulis apa, ngomong ke orang, mau minta apa tulis, terus mau dibeliin apa tulis, semua kan capek juga kan. Itu belum kenal Nobo ya? Oh, sangat belum kenal. Bagus lah ya. Nanti beda lagi itu. Kalau diajak ngomong sama Nobo kan repot juga ya. Iya. Jadi kalau pakai tulisan kan lebih baik ya. Suka yang ini apa namanya, lucu-lucu kan. Jadinya pasti kan nggak bisa diem. Benar. Oke, V, dengan peristiwa yang proses hidup kita udah sampai dengan ending nih cerita ini ya. Dan kemudian sekarang kamu sudah berkeluarga ya dengan Nobo, dan kemudian kamu terlibat dalam pelayanan. Kita juga baru pulang pelayanan bersama ya sama Nobo dari Lampung ya. Nah peristiwa-peristiwa ini kan justru membuat kita, oh arti pelayanan ini bagaimana ya. Kamu mulai bernostalgia lagi dengan peristiwa kamu di masa kecil, dan kamu menemukan kembali sekarang sampai hari ini gitu ya. Jadi V, kamu tetap bersyukur ya dalam kondisi apapun. Saya tetap bersyukur aja lah, karena gitu, itu yang terbaik. Karena apapun yang Tuhan buat, itu yang terbaik buat kita. Papamu bangga banget dong sekarang ya? Sekarang sih sangat bangga lah ya. Yang jelas sih masih juga tetap mau sekolah ini Alkitab lagi gitu. Jadi masih tetap menawarkan. Kembali ke poin itu terus ya. Dan supaya anaknya jadi yang selalu dikejar terus dengan itu. Tapi aku bilang oke Pak, pokoknya kita pelayanan terus aja dulu. Kalau untuk masalah sekolah, kita nanti tanya Tuhan lagi deh. V, menarik ya V. Kita nggak terasa loh V. Iya. Udah hampir 30 menit ya. Kita diskusi ini, dan saya diberkati. Dan saya yakin para pemirsa juga yang menyaksikan acara ini diberkati Tuhan ya V ya. Terus maju dalam Tuhan, melayani Tuhan. Terus rasakan pengalaman-pengalaman manis dengan Tuhan. Ini yang selalu saya titik berangkat untuk sampaikan kepada siapapun. Para pemirsa, engkau tetap setia dalam acara ini. Dan saya yakin dan percaya pemirsa yang menyaksikan acara ini sangat diberkati oleh Tuhan. Pengalaman hidup dari seorang anak Tuhan, V, yang menjadi satu pengalaman bagi kita semua. Bukan hanya status sebagai anak seorang pendeta, tetapi bagaimana cara dia menilai kehidupan yang di masa lalu sampai dengan sekarang lewati proses-proses yang begitu luar biasa. Dan dia hanya bisa katakan bahwa Ebenezer ya, sampai di sini Tuhan sudah menolong dia, dan Tuhan yang sama juga akan menolong V di waktu-waktu yang akan datang bersama dengan keluarga. Amen. Dan para pemirsa, saya mau sampaikan, ketika engkau masuk dalam sebuah fase hidup dan engkau memaksakan sesuatu fase itu dengan cara yang tidak baik, maka engkau akan mengalami masalah yang besar. Ikuti waktu Tuhan dengan secara alami, dan engkau akan rasakan kuasa Tuhan dalam hidupmu. Amin. Kita berdoa ya V ya. Terima kasih Tuhan untuk karya Tuhan yang ajaib. Kami berdoa untuk V bersama keluarga diberkati oleh Tuhan. Setiap pekerjaan dan pelayanan yang Tuhan percayakan bagi hamba-Mu ini, semakin hari semakin meningkat di hadapan Tuhan. Dia akan diangkat dan tidak mungkin turun. Kau berkati dia, kau berkati keluarganya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. V, thank you. Terima kasih. Salam buat Nobo. Tuhan berkati ya V ya. God bless. Para pemirsa, Tuhan Yesus memberkati, dan kita akan ketemu dalam episode berikutnya. Shalom.